Jessica memutuskan meninggalkan kota asalnya setelah menikah dengan Kevin. Seperti pasangan muda pada umumnya, mereka ingin hidup mandiri. Mereka menyewa sebuah kontrakan yang berada di dalam gang. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memulai hidup baru bersama. Sebelum pindahan, Mama dan mertuanya sebenarnya sempat mengingatkan agar mereka mencari hari baik menurut Feng Shui terlebih dahulu. Namun, mereka tetap pindah secepatnya, tanpa mendengarkan saran yang diberikan. Hari pertama mereka pindah ke kontrakan itu, mamanya langsung menunjukkan wajah aneh. Aneh ya, rumahnya suram, ucapnya pelan. Jessica menganggap mamanya hanya belum terbiasa. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal. Kevin bekerja, sementara Jessica mengurus rumah ditemani anjing peliharaan mereka, Molly. Namun sejak tinggal di sini, Molly mulai menunjukkan perilaku aneh. Molly selalu menggonggong ke arah kamar mandi. Beberapa bulan kemudian, menjelang Natal, Jessica memasang pohon Natal kecil di ruang tamu. Namun lampu pohon itu sering menyala dan mati sendiri. Awalnya mereka mengira kabelnya rusak. Kevin sampai memeriksa sambungan listrik. Tapi anehnya semuanya normal. Keesokan harinya, lampu itu kembali berkedip sendiri. Jessica yang sedang duduk di sofa mulai merasa tidak nyaman ketika melihat Molly berdiri diam di depan pohon Natal. Anjing itu tidak menggonggong, hanya menatap lurus ke arah pohon Natal seolah melihat sesuatu yang tidak Jessica lihat. Jessica mulai merasa ada sesuatu yang salah di rumah mereka. Ia mengambil minyak urapan dan mulai berdoa, kemudian ia mengoleskannya ke setiap sudut rumah. Anehnya, sejak malam itu, lampu pohon Natal tidak pernah bermasalah lagi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Jessica tertidur sendirian di ruang tamu. Rumah saat itu gelap dan lampu belum dinyalakan. Saat ia terbangun, ia pergi ke kamar mandi. Suara benda jatuh keras terdengar dari rak buku. Jessica terdiam. Saat dicek, beberapa novel yang sebelumnya tersusun rapi, mendadak berjatuhan sendiri ke lantai. Molly langsung menggonggong sambil menggeram. Lalu, di tengah suara hujan, Jessica mendengar suara tawa kecil dari kejauhan. Sejak kejadian itu, Molly berubah total. Anjing itu tidak pernah mau ditinggal sendirian lagi di rumah. Karena kasihan, mereka memelihara 2 anjing lagi bernama Kimi dan Komo agar Molly punya teman. Namun justru ketiganya mengalami hal yang sama. Mereka selalu ketakutan setiap rumah dalam keadaan kosong. Hampir setahun tinggal di sana, mereka memutuskan pindah karena suasana rumah semakin membuat tidak nyaman. Saat sedang mengangkut barang, seorang tetangga tiba-tiba menghampiri Jessica sambil berkata, "Sering diganggu juga ya?" Jessica langsung membeku. Selama ini mereka tidak pernah bercerita kepada siapapun. Tetangga itu kemudian menceritakan sesuatu. Katanya, penghuni sebelumnya mengalami gangguan yang lebih parah. Pernah suatu malam, motor yang diparkir di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Lampunya hidup otomatis dan menyorot langsung ke arah mereka yang sedang terbaring. Keesokan harinya, mereka langsung pindah tanpa pamit. Bukan hanya itu, sang istri juga pernah merasa rambutnya ditarik keras saat sedang keramas di kamar mandi, hingga terpeleset jatuh. Tetangga itu lalu menurunkan suaranya. Warga sekitar percaya dulu ada perempuan yang hidupnya di kamar mandi rumah itu karena hamil di luar nikah. Mereka akhirnya pindah ke rumah lain yang lebih besar. Namun sayangnya posisi rumah itu tusuk sate. Posisi yang dipercaya kurang baik secara spiritual. Sampai suatu hari, Kevin melihat Jessica sedang memasak di dapur. Ia sempat menyapa istrinya sebelum masuk ke kamar. Namun ketika membuka pintu kamar, Jessica ternyata sedang tidur lelap di atas kasur. Tubuh Kevin langsung lemas. Perlahan, ia kembali menoleh ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah kejadian itu, gangguan mulai muncul. Saat sedang mencuci baju, karena Jessica sedang tidak enak badan, Kevin pernah merasa pundaknya disentuh seseorang dari belakang. Ia mengira Jessica sedang bercanda, tapi saat dicek ke kamar, Jessica masih tidur pulas. Gangguan semakin sering terjadi. Tengah malam, terdengar suara kulkas terbuka sendiri, lalu tertutup keras. Kadang ada suara siulan laki-laki dari dapur. Piring dan sendok jatuh sendiri tanpa sebab. Anehnya, ketika mereka akhirnya membeli rumah sendiri dan bersiap pindah, Jessica mendadak merasa sangat berat meninggalkan rumah itu, seolah ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal di sana. Bahkan setiap hendak pergi mengecek rumah baru, selalu saja ada hambatan. Kunci kendaraan mendadak hilang, cuaca tiba-tiba berubah, hujan deras dan petir datang mendadak meski sebelumnya langit cerah. Kevin mulai merasa seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Dan puncaknya terjadi saat mereka dalam perjalanan menuju rumah baru, motor mereka tiba-tiba oleng.
Kevin mengaku mendadak kehilangan fokus. Motor mereka tiba-tiba kehilangan kendali. Tubuh Jessica terseret di aspal. Ia mengalami luka serius. Bahkan cincin pernikahannya harus dipotong karena jarinya membengkak besar. Kejadian itu membuat mereka mulai yakin bahwa semua ini bukan sekedar kebetulan. Malam setelah kejadian itu, mereka memutuskan berdoa bersama di ruang tengah rumah kontrakan. Awalnya suasana tenang, lalu tiba-tiba terdengar suara siulan, pelan, sangat dekat. Suara itu muncul di telinga kiri Jessica, lalu berpindah ke kanan. Setelah itu berpindah ke telinga kiri Kevin, kemudian ke kanan. Seolah ada seseorang berjalan mengelilingi mereka sambil bersiul tepat di samping kepala mereka. Setiap hari mereka terus berdoa sambil menahan fakut. Kondisi Jessica justru membaik sangat cepat, jauh lebih cepat dari perkiraan dokter. Beberapa minggu kemudian, mereka akhirnya berhasil pindah ke rumah baru tanpa gangguan lagi. Namun sebelum pergi, tetangga depan rumah sempat menceritakan bahwa dulu pernah ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu bersama bapak mertuanya. Pria itu meninggal mendadak di dalam rumah. Dan setelah kematiannya, mereka langsung pindah secara tiba-tiba. Dan sampai sekarang, tidak ada warga yang tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu.